Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJJ hari ini kita akan membahas bab tentang matriks, yaitu membangun konsep matriks, jenis-jenis matriks. Kompetensi dasarnya untuk pengetahuan menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian matriks, serta transpos. Untuk keterampilan, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Tujuan pembelajaran PJJ hari ini, setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, menuliskan permasalahan nyata dalam bentuk matriks, yang kedua, menjelaskan konsep matriks, yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis matriks dengan cermat. Konsep matriks. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti H besar, B besar, dan C besar. Nah, di sini perhatikan bentuk umum dari matriks. Bentuk umum matriks A, M kali N. Ini adalah elemen-elemennya. A11, A12, A13 sampai A1N baris pertama. A21, A22, A23 sampai A2N baris kedua. A31, A32, A33 sampai A3N, ini baris ketiga. Seterusnya sampai AM1, AM2, AM3 sampai ANN, ini adalah baris ke M. Yang ke samping itu baris. Nah, sekarang A11, A21, A31 sampai AM1, ini adalah kolom. Yang ke bawah kolom. A12, A22, A32 sampai AMN, ini kolom kedua. A13, A23, A33 sampai AM3, ini adalah kolom ketiga. Seterusnya sampai A1N, A2N, A3N sampai AMN, ini adalah kolom ke N. Jadi yang ke bawah itu kolom. Nah, A32 ini adalah elemen baris ketiga kolom kedua. AM3 ini adalah elemen baris ke M kolom ketiga, dan seterusnya. Nah, pada bentuk matriks tersebut terlihat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya baris dan kolom matriks A berturut-turut adalah M dan N buah. Baris M, kolom N. A11, A12, A13 sampai AMN disebut dengan elemen-elemen matriks A. ANN, elemen A pada baris ke M, kolom ke N. Jadi contohnya gini yang tadi. A23, elemen A pada baris kedua, kolom ketiga. Jadi bacanya barisnya dulu baru kolom. Nah, secara umum berlaku jika matriks A mempunyai M baris dan N kolom, maka matriks A berordo M kali N. Atau ordo matriks A adalah M kali N. Ditulis A. Nah, ini di bawahnya M kali N kecil. Dibaca A M kali N. Itu untuk ordo matriks dan elemen-elemennya. Sebagai contoh, perhatikan matriks berikut. Di sini matriks A sama dengan 1, 2, 4, 4. Ini elemen-elemennya. Yang ke samping, 1, 2 ini baris pertama ke 1. 4, 4 ini baris kedua. Nah, 1, 4 itu ke bawah ini adalah kolom ke 1. 2, 4 kolom kedua.
Nah, ini karena jumlah barisnya ada 2, kolomnya ada 2, maka disebut matriks berordo 2 kali 2. Penulisannya adalah A 2 kali 2. Ini matriks berordo 2 kali 2. Nah, untuk yang B, min 1, 0, 2 ke samping berarti barisnya cuma 1. Cuma 1. Nah, ke bawahnya itu ada ini 1, yang ini tengah 2, lalu yang paling pinggir ini 3, kolom ketiga. Nah, karena barisnya jumlahnya ada 1, kolomnya ada 3, maka dia berordo, baris dulu, 1 kali 3. Menulisnya B 1 kali 3. Kecil di bawahnya ya. Yang berikutnya C. Matriks C, elemennya 0, min 2, 4, 5, 5, 10, min 6, 7, min 2. Nah, ke samping barisnya 1, 2, 3. Ke bawah 1, 2, 3. Jumlah barisnya ada 3. Jumlah kolomnya ada 3. Maka ditulis berordo 3 kali 3. Penulisannya matriksnya C di bawah 3 kali 3. Nih, itulah ordo. Nah, sekarang kita lanjut. Ini dalam permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam tabel harga karcis. Golongan anak-anak hari Minggu 5.000, hari biasa 3.000. Untuk dewasa hari Minggu 15.000, hari biasa 10.000. Nah, ini kalau dituliskan dalam bentuk matriks, tinggal kita bikin dalam kurung. Boleh kurung siku, boleh kurung biasa. Berarti 5.000 ke samping 3.000. Ke bawahnya ini 15.000. Ke samping kedua 10.000. Kita tulis seperti ini, tinggal ikutin. Berarti ini barisnya yang pertama, ini baris yang kedua, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Karena ada 2 barisnya, kolomnya ada 2, maka dia berordo 2 kali 2. Misalkan kita kasih simbol K. Berarti matriks K berordo 2 kali 2. Nah, seperti itu. Gampang kan? Lanjut dengan jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks baris. Apa sih matriks baris itu? Yaitu matriks yang hanya mempunyai satu baris saja dan banyaknya kolom n mempunyai ordo 1 kali n. Tadi sudah dicontohkan kalau seperti ini bentuknya P 1 kali 3. Itu berarti disebut matriks baris karena hanya terdiri dari baris saja, 1. Barisnya cuma 1. Nah, sedangkan matriks kolom yaitu matriks yang hanya mempunyai 1 kolom saja dan banyaknya baris M, mempunyai ordo M kali 1. Nah, ini barisnya ada 1, 2, 3, 4, sedangkan kolomnya cuma 1. Karena kolomnya cuma 1, berarti dia matriks kolom. Ya, karena cuma mempunyai kolom 1. Yang ketiga, matriks persegi panjang, yaitu matriks yang banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom, mempunyai ordo M kali N. Ini R 2 kali 3, barisnya ada 2, kolomnya ada 3, maka disebut matriks persegi panjang atau barisnya ada 3, kolomnya ada 2.
Sedangkan matriks persegi atau matriks bujur sangkar yaitu matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, mempunyai ordo n kali n. Di sini barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Karena sama maka disebut matriks persegi. Barisnya 2 atau kolomnya 2. Sama, jumlah baris dan jumlah kolomnya sama, maka dia disebut matriks persegi. Jenis matriks yang berikutnya yaitu disebut matriks diagonal. Kenapa disebut matriks diagonal? Yaitu matriks persegi berordo n kali n dengan semua elemen di luar diagonal utama bernilai 0. Maka dia disebut matriks diagonal. Yang berikutnya matriks segitiga atas. Kenapa disebut matriks segitiga atas? Yaitu matriks persegi n kali n dan semua elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Ini diagonal utama, di bawahnya 0. Dia membentuk segitiga di atasnya, maka disebut matriks segitiga atas. Yang berikutnya matriks segitiga bawah yaitu matriks persegi n kali n dan semua elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Kalau ini diagonal di atas diagonal utama 0, di bawahnya terbentuk segitiga di bawah, maka dia disebut matriks segitiga bawah. Yang berikutnya yang terakhir yaitu matriks identitas atau matriks satuan, yaitu matriks diagonal dengan ordo n kali n dan semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Diagonal utamanya nih 1, 1, 1, yang lainnya 0. Dinotasikan dengan huruf I. Matriks identitas I 3 kali 3 100 010 001. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk transformasi dan lain-lainnya untuk matriks identitas ini. Jadi kesimpulan atau rangkuman pada PJJ hari ini yaitu setelah selesai membahas dan mempelajari uraian materi di atas, beberapa hal penting yang dapat disimpulkan dalam rangkuman ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A besar, B besar, dan C besar. Ordo adalah ukuran suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Lalu jenis-jenis matriks meliputi matriks baris, seperti apa? Matriks kolom, matriks persegi panjang, matriks persegi atau matriks bujur sangkar, matriks diagonal, matriks segitiga bawah, matriks segitiga atas, matriks identitas, dan matriks 0. Kalau matriks 0 yaitu matriks yang hanya elemen-elemennya angkanya 0. Tuh. Setelah itu nanti ada latihan di slide berikutnya. Ini adalah tugas yang akan kalian kerjakan, kumpulkan di kolom tugas di Google Classroom-nya. Ya, sekian. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.